Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini updatean terbaru perihal dinamika dari respon terhadap pernyataan Pak Yusuf Kalla yang sudah viral sekali beberapa hari belakangan. Dan ini ada tokoh-tokoh Kristen yang kemudian berbicara, dan seperti yang ada di layar ini, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu. Kenapa kami merasa tersakiti? Karena kalau kita lihat tadi statement Pak Yusuf Kalla ini, dia tidak berbicara orang Kristen atau orang Islam. Kita perhatikan diksinya, dia katakan Kristen dan Islam atau Islam dan Kristen. Itu berarti bicara tentang agamanya, tentang ajarannya, bukan tentang pendapat orang Kristen atau orang Islam. Ya, nah secara teologis, saya dari kecil saya Kristen, dari mulai sekolah minggu sampai hari ini, saya tidak pernah mendengar ada kekristenan atau agama Kristen mengajarkan orang Kristen membunuh orang Islam berarti mati syahid dan masuk surga. Nah, menurut saya ini tuduhan yang serius ya, karena tidak pernah ada ajaran ini di Alkitab. Tidak ada Yesus mengajarkan membunuh orang Islam mati syahid. Apalagi bicara membunuh, Pak JK tadi bilang membunuh orang Islam, sangat spesifik. Orang Islam membunuh orang Kristen syahid masuk surga, orang Kristen membunuh orang Islam itu mati syahid. Nah, spesifik beliau mengatakan membunuh orang Islam. Di Alkitab ya tidak pernah disinggung agama Islam. Ya, kita membunuh orang Islam mati syahid masuk surga. Yang kita diajarkan oleh Tuhan Yesus justru sebaliknya, kita harus mengasihi orang lain, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh kita, tidak mengutuk tetapi memberkati. Ajaran kasih itu terkenal di kita. Lalu kalau bilang membunuh orang Islam mati syahid masuk surga, saya mau katakan, ajaran agama Kristen masuk surga bukan karena mati syahid atau bukan karena membunuh orang Islam. Masuk surga justru kalau Anda bertobat dari dosa-dosamu, lalu percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Percaya bahwa Yesus datang ke dunia, mati disalib demi pengampunan dosamu, sehingga ketika engkau percaya dan dibaptis, maka engkau dipastikan masuk surga. Itu ajaran kekristenan, bukan karena membunuh manusia lain, apalagi membunuh orang Islam. Itu dari sudut teologi. Nah, dari sudut kehidupan berbangsa dan bernegara, saya ini penggerak kerukunan antar umat beragama tingkat nasional, ikut diklat angkatan pertama tahun 2013. Statement-statement seperti yang disampaikan Pak JK menurut saya ini tidak mencerminkan semangat moderasi beragama yang digaungkan oleh Kementerian Agama sejak 2014. Moderasi beragama itu kita menghargai keyakinan agama lain tanpa memperbincangkannya. Mau kita setuju atau tidak setuju, biarkanlah, itu hak pribadi dia, hak konstitusi setiap masyarakat untuk memilih agamanya. Jadi kalau misalnya saya memilih agama Kristen, saya percaya kepada Yesus, itu hak saya. Nggak usah kita singgung-singgung, nyenggol agama lain. Nah, ini yang seringkali mengganggu justru apa yang selalu disampaikan oleh negara kita yang namanya moderasi beragama. Gitu loh. Harusnya kita saling menghormati, saling menghargai agama manapun, penghayat kepercayaan manapun. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini videonya durasinya sekitar 1 jam lebih ya. Dan ini ada di saudara Pavel ya, ataupun Bang Pavel. Dalam beberapa ulasan juga saya ada cek ya.
Beliau seringkali aktif, bahkan datang turun ke lapangan manakala di dalam beberapa peristiwa saudara kita mengalami tindakan-tindakan intoleransi yang sudah sekian kali terulang terjadi di tanah air kita tercinta Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, ada yang menarik dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ferdinand. Beliau memperhatikan ungkapan yang disampaikan oleh Pak JK itu, kata beliau tadi adalah diksinya Kristen. Jadi tidak bicara tentang orang Kristen. Nah, teman-teman sekalian, saya memang juga sudah nonton video yang disampaikan oleh Pak JK itu. Jadi seingat saya, Pak JK itu berbicara bahwa baik di dalam Kristen, lalu kemudian juga beliau berbicara tentang Islam, ya, berpendapat. Jadi bukan orang, teman-teman, ya. Lalu kemudian berikutnya beliau bicara tentang apa yang terjadi di Poso dan Ambon. Dan dalam narasinya itu saya secara pribadi memahaminya mengenai Ambon dan Poso itu adalah salah satu contoh yang kemudian beliau angkat ke permukaan untuk menjelaskan lebih lanjut pernyataan sebelumnya ini. Tapi pada akhirnya sebenarnya yang diharapkan hari ini oleh saudara kita yang beragama Kristen itu bukan tentang Pak JK itu harus diproses hukum dan segala macam, ya, karena di awal-awal narasi yang berkembang di kalangan saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu sebenarnya adalah agar kemudian Pak JK mencabut, ya, pernyataannya atau kemudian segera menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf. Karena itu sebenarnya sebelum-sebelumnya yang berkembang itu adalah tuntutannya demikian, ya. Tapi memang sampai kemarin itu belum ada pernyataan dari Pak JK, kecuali beliau itu sebelumnya ada jubirnya yang bicara, lalu kemudian juga ada satu ulasan yang membahas mengenai Pak JK membantah perihal tudingan penistaan agama. Nah, memang teman-teman pada akhirnya ini akan menjadi pro dan kontra, tapi yang pasti bahwa di dalam keyakinan beriman beragama Kristen, ya, tidak ada hal seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ferdinand, bahwa keyakinan beriman Kristen itu tidak berbicara bahwa selamat itu ketika kita berusaha, bahwa selamat itu ketika kita kerja keras. Tidak demikian. Tapi semua karena anugerah Tuhan saja. Nah, teman-teman, perbuatan baik itu dalam keyakinan beragama Kristen tidak bisa membuat kita masuk surga. Tidak bisa membuat kita mencapai surga, mencapai Tuhan. Gak bisa perbuatan baik. Nah, apalagi kalau perbuatan yang menewaskan orang. Perbuatan baik aja gak bisa membuat kita bisa masuk surga lah, apalagi perbuatan yang jauh dari kebaikan. Itu kan, logika dasarnya itu seperti itu. Mengapa begitu? Karena memang keyakinan beragama Kristen itu adalah selamat itu, masuk surga itu kalau bertobat dan percaya Yesus. Bukan karena kemudian kita bantu orang ataupun kemudian berbuat baik dalam kehidupan ini. Memang berbuat baik dalam kehidupan ini juga dimandatkan oleh firman Tuhan dalam Alkitab, oleh Tuhan Yesus. Tetapi maknanya bukan mencapai surga, tapi sebagai bukti konkret, ya, bahwa saya ini orang yang sudah bertobat, yang sudah menerima anugerah selamat daripada Tuhan Yesus. Karena itulah saya hidupnya seperti ini, seperti yang Tuhan ajarkan. Nah, jadi maknanya itu seperti demikian, saudara. Jadi tidak heran pada akhirnya banyak sekali dari kalangan yang beragama Kristen itu menyampaikan rasa kecewa dan juga tidak terima perihal penjelasan yang disampaikan oleh Pak JK. Ya, tapi pada akhirnya sebenarnya sampai hari ini kalau saya masih menunggu kira-kira apakah Pak JK akan memberikan pernyataan permintaan maaf seperti narasi-narasi sebelum ada pelaporan. Karena kan sebelum ada laporan itu kan banyak sekali narasi yang berkembang mengenai Pak JK, ayo klarifikasi, ayo minta maaf saja. Tapi ternyata kan Pak JK tidak seperti yang diharapkan. Beliau memberikan pernyataan tapi tidak dalam rangka minta maaf, tapi menegaskan bahwa beliau tidak menista agama. Itu sudah ramai sekali Bapak Ibu sekalian, dan nanti kita akan lihat kira-kira karena sudah banyak laporan. Tadi saya lihat tuh katanya ada udah masuk 19 ya. Kalau kemarin kan jumlahnya ada 16 katanya. Lalu kemudian 16 atau 17, ternyata tadi ada yang bilang lagi bahwa itu sudah mencapai 19, berarti bertambah ya. Nanti kita akan lihat bagaimana respon dari Pak JK.